Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat USN dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bertemu lagi kita bersama saya Indah Rastikasari. Kali ini kita akan cerita-cerita tentang prestasi khususnya yang ada di Universitas Serambi Mekah Banda Aceh. Dan di sini di ruangan ini kita sudah bersama dengan teman-teman kita dari berbagai program studi yang ada di Universitas Serambi Mekah. Dan pastinya nanti mereka akan cerita, kalau hari ini kita akan bercerita mengenai prestasi khususnya di bidang akademik dan juga tentang olahraga, prestasi di bidang olahraga. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan bahas prestasi lainnya tentang mahasiswa yang ada di Universitas Serambi Mekah. Langsung saja kita langsung sapa kawan-kawan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Tapi nggak semangat kok. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Itu udah, masya Allah. Gimana kabarnya, semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Ini kita bisa sharing untuk Sobat USM semua dimanapun berada pastinya. Nah, ini ada 6 orang di sini. Insya Allah nanti kita akan kulik-kulik, kita akan cerita tentang prestasinya yang masing-masing luar biasa. Ini udah sampai kemana-mana ini prestasinya. Udah ada ke Makassar, ada yang ke Melayu, kejuaraan Open Turnamen Aceh Serumpun Melayu, luar biasa. Ada Brunei, Malaysia di sana. Nanti kita akan cerita lebih jauh lah tentang itu. Namun ini langsung saja kita kenalan dulu sama masing-masingnya. Langsung dari yang paling ujung, boleh silahkan sebutkan namanya, kemudian program studi dan angkatan berapa, silahkan. Halo semuanya, nama saya Rina Feriska Arsyadi. Saya angkatan 23. Saya dari jurusan FKIP Bahasa Inggris. Wos, ini cus sekali pasti bahasa Inggrisnya ya. Oke, panggilannya Rain ya. Ini panggilan akrabnya Rain. Rain ini merupakan juara lomba debat Inggris nasional. Ya. Bener ya? Masya Allah. Boleh kita kasih plus dong buat Rain. Luar biasa prestasinya. Nanti kita akan cerita lebih jauh sama Rain ya. Oke, thank you Rain. Lanjut sebelah Rain. Baik, perkenalkan nama saya Istina Ginting. Saya dari Prodi Penjaskesrek. Saya angkatan 2024. 24. Wah, ini masih baru ya, masya Allah. Nah, ini panggilannya Tina ya. Tina ini dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kalau di USM itu singkatannya Penjaskesrek. Penjaskesrek. Oke. Nah, Tina ini, Sobat USM, ini sudah masuk dalam kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh ataupun kita singkatnya Popda. Iya. Dari cabur pencaksilat. Jadi kalau ada nanti cowok yang PHP-in Tina, disilap ini ya. Oke, thank you Tina. Nanti kita akan cerita lebih jauh ini sama Tina ya. Oke, lanjut sebelahnya Tina. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Nisa Fadila. Saya dari Prodi Penjas. Saya rating 23. Oke, rating 2023. Juga sama satu ini ya. Iya, satu cabur pencaksilat. Satu cabur pencaksilat, satu jurusan juga ya, Iya. sama Tina. Satu bantal tidur juga enggak? Bestinya ya? Enggak ya? Beda letting, ini kakak letting. Ada letting ini kakak lettingnya, siap ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwasanya ini Dila ini sudah sampai di Open Turnamen Aceh Serumpun Melayu ya Dila ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini memang rivalnya ini saingannya dari luar, ada juga dari dalam. luar itu dari mana aja? Dari luar ada yang dari provinsi lain, ada yang dari DKI, ada yang dari Riau, ada yang pokoknya banyak lah. Habis itu yang dari luar juga ada yang kayak Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Masya Allah. Oke, pas lagi dong buat Dila, terus juga buat Tina, masya Allah. Jadi hati-hati kalian ya, jangan macam-macam nih sama Tina sama Dila ya. Oke, kita akan cerita lebih jauh lagi ya tentang prestasi kawan-kawan. Oke, lanjut sebelahnya Ibu Persis, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Ramli. Saya rating 2023. Prodi Penjaskesrek. Oke, sama ya. Rating 23 berarti seangkatannya sama Dila ya, seangkatan Dila. Ini Farid juga cabornya karate. Oh, kalau ini pencaksilat, kalau ini karate ya. Kalau Farid karate, ini prestasinya udah sampai mana nih, Farid? Ada juga di Jakarta kemarin kejuaraan internasional. Kemarin juga ada mewakili Universitas Serambi Mekah di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Oke, Pomnas. Ya, Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Alhamdulillah, luar biasa. Farid luar
sana kita cerita lagi sama Farid ya. Lanjut sebelahnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Musrian dari Prodi Bahasa Indonesia Letting 2022. 22. Oke, ini Bang Mus ini luar biasa nih. Bang Mus sampai ke Makassar, Bang Mus ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi program pertukaran mahasiswa Merdeka Iya. PMM. Ini di mana nih, Bang Mus? Saya di kampus penerimanya itu di kampus Universitas Islam Makassar. UIM Iya. Makassar. Oke, berarti sempat berapa lama di sana? Sekitar 1 semester. Sudah di orang Makassar nih? Sudah bisa bahasa Sudah bisa Makassar nih. Jadi Makassar tuh gitu ya? Iya. Benar ya? Ada ngomong ii jadi. Ada udah. Iya kami Iya. gitu ya. Jadi makanan Makassar apa yang paling sering dimasak di kos? Ada nggak? Yang paling apa itu? Yang paling saya senang itu Coto Makassar. Coto Makassar. Ya ada duanya itu. Di Banda Aceh ada itu ya? Belum ada sih. Ada. belum ada. Coto Makassar ada di Sudah Banda ada. Aceh. Terus juga ada apa tuh pisang apa tuh? Pisang. Alah. Iya, apa tuh namanya? Pisang hijau ada. Iya, pisang hijau Iya. Makassar. Itu khas-khasnya sana. Iya. Nanti kita cerita jauh lebih jauh lagi sama Bang Mus tentang kegiatan dan prestasinya. Oke, thank you. Bang Mus lanjut. Nih, terakhir nih. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusdi Kombi, mahasiswa aktif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekah, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Letting 2022. 20 dia. Oke, Bang Rusdi ini udah sampai di Pekan Seni Mahasiswa Daerah kategori desain media kampanye sosial. Aplaus dulu dong. Buat Bang Rusdi ini luar biasa nih. Terus dia ini gimana nih? Maksudnya itu kegiatannya seperti apa nih? Yang kegiatan Peksimida ini? Peksimida ini dilakukan di daerah setiap 2 tahun sekali, yang dimana setiap kampus mengirimkan personilnya masing-masing untuk mengikuti perlombaan kategori-kategori seni. Kebetulan tahun kemarin 2024, alhamdulillah kampus Serambi Mekah juga mengirimkan personilnya di beberapa bidang perlombaan. Alhamdulillah dari berbagai perlombaan yang kami ikuti, alhamdulillah beberapa mahasiswa juga dapat memberikan dan mengharumkan nama Serambi Mekah dengan membawa penghargaan yang didapatkan dalam ajang perlombaan tersebut. Biasa. Dan salah satunya Rusdi, Iya, ya. alhamdulillah. Ini kategori desain media kampanye Kampanye sosial. sosial. Apa yang dibuat? Kami disuruh mengedesain yang dimana desain ajakan kampanye sosial. Contohnya kami kalau saya sendiri kemarin ngedesain ajakan dalam poster mengajak seluruh masyarakat di Aceh maupun di Indonesia untuk menjaga lingkungan dalam bentuk poster. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, Salah seperti satu itu. bentuknya seperti Iya, itu ya. bentuk peduli kita terhadap lingkungan. Oke, dan apa yang dibawa oleh teman-teman yang lain? Apa kategori yang lain yang diikut oleh teman-teman Banyak. USN? Ada kategori lomba nyanyi, kemudian ada puisi, ada banyak terkait seni Seluruh terseksi. seluruh seni. Berarti semua kita ikut dari Iya. USN semua ikut. Alhamdulillah USN mengirim juga semua. Mengirim semua kategori yang ada ya. Iya. Kalau Rusdi itu juara perorangan berarti kalau yang Rusdi Perorangan. perorangan. Juara berapa Rusdi? Juara 3. Masya Allah. Oke, tepuk tangan dong untuk Rusdi, untuk kawan-kawan semua dan semua yang sudah berprestasi dimanapun itu. Berarti ini juara 3 ya? Ya, Itu saingannya Saingannya se-Aceh. se-Aceh, seluruh universitas di Aceh. Oke, dan pastinya tadi macam-macam ya, ada yang Iya. seni tadi. Nah, kalau teman-teman yang lain yang di USM bawa apa aja? Mungkin ada dapat juara berapa saja? Kawan-kawan. Ada 2 perwakilan dari Serambi Mekah yang membawa penghargaan. Salah satunya saya ke kategori lomba desain media kampanye sosial. Yang satu lagi kalau tidak salah di lomba nyanyi gitu, song. Artinya Iya. membawa penghargaan lah. Iya. Paling tidak 1 atau 2 itu Iya. nyampe ke kita ya. Alhamdulillah itu dia tadi. Oke, ini luar biasa nih cerita kawan-kawan tadi udah sampai macam-macam. Ada yang pastinya ada yang di akademik dan juga ada yang di olahraga. Nah ini kalian mulainya dari kapan nih? Ini apalagi yang silat-silat tadi apa mulai
SD dia udah suka gitu ya, udah mulai ketertarikannya itu seperti apa nih? Mungkin ke siapa dulu boleh? Yang dari silat ataupun dari karate? Dari boleh Farid dulu. Farid mengikuti karate sudah dari kelas 4 SD. 4 SD Ya, dari sudah umur mulai. 11 tahun. Dari 11 tahun sudah suka karate. Kenapa? Kenapa pilih? Kan banyak yang lainnya. Ada pencak tarung derajat, ada taekwondo. Kenapa pilih karate? Karena dari orang tua, dari ayah merupakan salah satu pelatih karate juga. Oh, ayah pelatih karate. Memang buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya ya, terbukti Masya Allah. Jadi Farid juga mengikuti jejak ayah ya. Oke, jadi dari umur 11 tahun itu sudah mulai mengikuti kejuaraan kapan? Dari umur 11 tahun udah mengikuti kejuaraan di kelas 4 SD. Latihannya dari kelas 4 SD langsung mengikuti kejuaraan. Sekarang sabuknya udah apa nih? Sabuk hitam dan satu. Hitam dan satu. Ya. Hati-hati ya kalau orang sama Farid. Wow. Langsung karate. Oke, langsung ke Dila. Dila ya, mulai sejak kapan? Kalau Dila tuh ceritanya kayak si Farid juga, cuma Dila agak kelas 2 SD, Dila masuk silat tuh di seninya, di pencak silatnya, belum masuk ke pertandingan fighter. Oh, beda. Itu ke kelas 2 SD Dila masuk seni, latihan sebentar, dan Dila pikir kayak nggak cocok kayaknya di seni. Itu keluar, lanjut sekolah lagi, terus kelas 1 SMK di situ Dila udah gemuk banget. Ini ceritanya agak lucu. Ini karena dia apa jangan-jangan ini? Ini ceritanya lucu. Habis itu mama suruh kamu latihan lagi gitu kan. Oke, gegor lah latihan. Berarti di situ kelas 1 SMK latihan, kirain mau diet aja. Ternyata pas ini udah candu. Baru 3 minggu latihan udah ditawarkan jadi atlet pora. Luar biasa. Jadi baru 3 minggu. Iya, 3 minggu latihan fighter itu. Kalau dulu yang kelas 2 itu kan latihannya seni. Oke, artinya tapi udah ada basic di seninya. Nah. Itu ya dari umur 12 tahun tadi. Oke. Di pora di mana? Di pora alhamdulillah dapat Juara 2. Oke, itu tahun berapa? tahun 2022 kemarin. 22 kemarin. Luar biasa. Jadi padahal ini mau diet langsung dapat tawaran gitu ya. Tapi alhamdulillah itulah kita nggak tahu jalan Allah bukakan ya, bisa dengan berbagai cara dan berbagai macam. Oke, itu tadi ceritanya Dila. Kalau Tina kapan? Kalau Tina dari umur 15 tahun. 15 tahun. Oke, itu udah Pas suka mau masuk SMK, diajak sama kakak. Dik, yuklah kawalin kakak latihan-latihan. Latihan apa kak? Latihan silat. Oh yaudah, ikut kan. Terus pas sudah latihan sebulan, 2 bulan, dan nyaman, dan cocok, habis itu diajak ini ikut lomba Popda. yang pertama Popda berarti kejuaraan. Popda. Habis itu udah latihan setahun, langsung main Popda. Alhamdulillah dapat juara. Oke, berarti itu dari tahun berapa? 2022. 22. Oke, pertama ikut Popda, terus kemudian berlanjut terus ya. Sekarang sabuknya apa? Kalau itu kayak mana dia? Kalau di pencaksilat? Orang kami ini pencaksilatnya olahraga mana? Prestasi. Oke, jadi nggak ada tingkatan-tingkatan seperti itu ya? Itu juga dengan Dila. Oke, tapi artinya itu tadi, walaupun seperti itu tapi udah mengikuti kejuaraan. Gitu biar tahu kita kan udah sampai mana kemampuan. Oke, ini kawan-kawan yang lain nih yang bidangnya akademik. Wah, ini pasti rajin-rajin ini debate English ya. Masya Allah. Ini gimana ceritanya nih? Rain suka sama bahasa Inggris. Mungkin dari situ dulu nih. Apakah dari kecil udah nonton Cocomelon? Zaman mungkin ya. Jadi kalau Rain dulu itu memang basic dari keluarga sih sebenarnya. Keluarga itu di rumah menggunakan mix Inggris dan Indonesia. Jadi dari kecil waktu itu walaupun saya mencoba mengerti, Ren juga nggak ngerti nih apa nih maksudnya gitu kan. Akhirnya dikasih nonton lah film-film yang TV-nya tuh TV kabel, cuman isinya tuh nggak ada translate-nya tuh, jadi bahasa Inggris semua. Jadi mau nggak mau Rena dari kecil tuh berusaha mengerti apa yang dilakukan sama yang mereka tonton gitu. Jadi kalau misalnya si kartun ini memasak gitu kan, walaupun dia bilang cooking, apa sih cooking kan nggak ngerti. Jadi pas melihat pergerakannya dia tuh lagi masak, oh berarti dia lagi masak, cooking itu memasak gitu. Dari situ
Reina mulai kayak, oh berarti bahasa Inggris tuh luas ya, bahasa Inggris itu tuh banyak artinya gitu loh. Jadi dari situ, dari Reina mulai kelas 6 SD itu udah dimasukin kelas bahasa Inggris sama mama. Dari kelas 6 SD, Iya. tapi sudah menonton audio visual itu sudah dari kecil ya? Iya, dari kecil banget. Dan kebantu sama visualnya. Iya. Gitu juga kan kita kalau nonton film tuh sangat membantu ya. Sangat Ya suka film Inggris, Korea atau apapun Iya. itu kan. Ya, bisa jadi kita kebantu jadi Iya. akhirnya karena audio visual. Tapi kelas 6 SD kemudian baru ikut les. Iya. Dari kelas 6 SD itu ikut les. Sebenarnya dalam les itu juga nggak satu bahasa aja, ada 3 bahasa, bahasa Prancis sama bahasa Rusia. Bisa bahasa Prancis Rusia? Iya. Oh, dong kenalan dong kita dong. Inggris ini Rusia dulu. Rusia susah kan? Iya. Gitu biasanya. Rusia dulu coba. Aux textobus, tix ox didis, cas Prancis ox dilestis. Hai. Kita nggak paham ya. Itu apa kira-kira artinya? Itu perkenalan aja, nama saya Reina Friska, saya dari Masya Allah. Oke, Prancis coba dong, Prancis. Kalau Prancis sih masih belum fasih kali karena kan dia perbedaan intonasi logatnya sangat susah. Oke, boleh sikit-sikit lah, sikit-sikit lah. Kalau bahasa Prancis disebutkan kes as things of kiskas, it's courses text of Rein Veriska. Oke, luar biasa. Keren. Kalau Inggris boleh dong, Inggris tapi agak panjang dikit lah. Hello everyone, morning. My name is Reina Veriska. I'm from University Islamic Mekah, and my majority is aktif bahasa Inggris. Oke, luar biasa. So, ikut lomba itu sejak kapan? Ikut lomba di kelas 6 SD juga. Oh, berarti langsung setelah les itu karena kita di basicnya udah ada ya, Iya. kayak Dila tadi ya, Iya. udah ngerti di awal, itu langsung ikut. Iya, jadi kalau sebenarnya bahasa Inggris itu perlombaannya banyak, Miss. Dia ada Scrabble dari yang kecil kayak alfabet, ada yang dari speech, kita kosakatanya per kata-kata itu kita harus sebutkan gitu. Nah, itu dari Reina kelas 6 SD, Reina udah ikut Scrabble, terus speech, pronunciation, jadi kayak kita sebutkan perkata-perkatanya. Dan itu menurut Reina dari Reina kelas 6 SD itu sangat susah, Miss. Dan alhamdulillah. Yang paling susah apa? Karena kan tadi banyak kategori. Itu ini speech contest itu kayak kita menceritakan untuk anak umur kelas 6 SD gitu lah, untuk menceritakan keseharian dalam bahasa Inggris mungkin itu sangat susah ya. Tingkatannya Iya, dia ya. tingkatannya. Tapi Oke. alhamdulillah Reina bisa saat itu. Alhamdulillah. Oke, berarti next what your target? Apa target ke depannya? Habis selesai dari USM, lanjut kemana nih? Jujur Reina pengen ngambil S2 ke luar negeri lagi sih, Miss. Lagi artinya dulu udah pernah? Atau dulu udah pernah ikut kegiatan di luar negeri ataupun apa? Waktu Reina SMP Reina pernah pertukaran pelajar ke luar negeri juga. Kemana? Ke Prancis, Belanda, sama Eropa. Waduh. Ini sekarang targetnya kemana nih? Setelah dari ini insya Allah Mungkin ke daerah Asianya agak ke Jepang gitu. justru ke Jepang? Iya. Pengennya ke Jepang? Iya. Oh, hari itu bahasa Ewa. Iya. Jadi pengen belajar bahasa budaya dan bahasa barunya. Iya, jadi setelah belajar bahasa lain tuh, bahasa lainnya yang belum pernah pelajari itu semakin menantang gitu untuk dipelajari. Ren paham tidak? Mungkin Ren kayaknya ini memang kemampuan saya di linguistik gitu. Memahami itu tidak Ren? Itu dari awal sih mulainya kayak udah dikasih tahu kata-kata lain. Apalagi kan Reina masuk Serambi Mekah ini banyak teman yang dari luar kota. Nah, semakin teman-teman ngomong sama teman sendiri kan dia curhat nih sama teman yang lain, tapi Reina nggak tahu bahasanya apa kan. Jadi Reina kayak, aduh cemburu nih, kenapa nggak tahu ceritanya apa gitu kan. Jadi semakin Reina punya rasa ingin tahu, jadi semakin banyak juga pengetahuan Reina yang Reina dapat gitu. Masing-masing punya ketertarikan benar ya. Kalau Iya. Ren tadi dia di linguistik, kawan-kawan mungkin di kinestetik benar ya. Karena ada kemampuan cara belajar kita ya. Dan untuk kita tahu dan kita bisa menemukan itu penting sekali, benar ya. Jadi Benar. kalau kita bisa eksplorasi diri kita di jalur yang tepat, that's the result gitu. Oke, kawan-kawan dapetin hari ini kan? Kayak Dila, Tina, Farid, lebih kinestetik nih mereka nih. Emang nggak bisa diam nih. Tapi kalau kayak ada yang tadi dia emang apa dia bilang oh enggak ya, biasanya harus Iya. bisa. Itu juga Bang Mus sama Rusdi gitu ya. Ini kalau cerita Mus gimana nih Mus? Bisa sampai ke tadi PMM. Oh, awalnya itu karena pelampiasan
gabut aja ya. Bukan diputusin pacar, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Jadi awalnya itu di Januari itu saya sibuk organisasi. Soalnya saya ada ikut kami, HMI, LDK. Panjang portofolionya ya. Jadi saya sibuk. Jadi saya sukanya itu orangnya sosial gitu. Suka gabung-gabung, bicara. Interaksi. Iya, interaksi, berkenal. Diskusi Iya. gitu ya. Jadi pas awal-awal itu saya nggak tahu KMM itu apa. Cuman karena ada teman saya ini yang mengenalkan juga, kamu nggak ikut ini katanya KMM. Di luar dari sini Iya, informasinya. benar dari dia. Oke. Habis itu apa sih pikirkan? Rupanya ini loh pertukaran mahasiswa se-Nusantara katanya di Indonesia. Wah, boleh juga nih. Aku kan suka apa gitu, kenal-kenal orang baru. Akhirnya daftar situ, seleksi, akhirnya lulus. Oke. Ada tahapan-tahapan seleksinya memang. Ada tahap seleksi dan seluruhnya ditanggung oleh program ini. Iya. Untuk akomodasi dan sebagainya Nah, itu iya. ditanggung. Nah, ini di Makassar ya. Kenapa Iya. pilih Makassar? Itu memang pilihan sendiri atau kemana? Karena memang pilihan sendiri. Awalnya saya pilihnya itu di UPI, UPI Bandung, iya. Habis itu di Hasanuddin. Hasanuddin Makassar. Iya. Oke. Yang ketiga UIN Makassar. Makassar. Tapi kenapa pilih Makassar? Karena yang pertama itu aspek masyarakatnya ya. Di Aceh itu bermayoritaskan Muslim. Jadi kan kehidupannya itu kan ada istilahnya orang ya berperilaku syariat gitu. Dan Makassar itu terkenal dengan Islamnya juga. Jadi dari situ saya tertarik untuk pilih Makassar. Ketertarikan tadi karena budaya Ya, masyarakatnya masyarakat. ya Mas ya. Oke, itu programnya dari Maret sampai dengan Juni. Iya, Itu selama itu ngapain aja kira-kira gambaran umum programnya? di situ sudah ditentukan dengan kegiatan mingguan, bulanan, dan triwulannya Ada masing-masing ada masing-masing. kegiatannya. Oke. Dan itu juga harus dia ikut juga PMM berarti. Tidak, Miss. Oke, lebih ke Peksimida. Iya. Nah ini kan kawan-kawan banyak tadi itu baru beberapa yang kawan-kawan sampaikan ya. Dari Peksimida, PMM, Gibet tadi, terus kemudian tadi ada banyak lah. Yang lainnya apalagi nih kira-kira yang kawan-kawan ini ikutin di bidangnya masing-masing atau mungkin juga apa nih hal-hal yang lain lah dari kejuaraan-kejuaraan itu yang kalian ngambil ini luar biasa nih hikmahnya gitu ya untuk perkembangan kawan-kawan. Siapa aja boleh? Mungkin saya sedikit cerita, Miss. Silakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada Universitas Serambi Mekah karena suatu kebanggaan bagi saya dapat kuliah di kampus ini karena kampus USM ini yang kita singkat USM, Universitas Serambi Mekah, merupakan salah satu kampus swasta terbaik di Aceh yang sudah diakui di tingkat daerah di Aceh maupun di tingkat nasional, bahkan juga menjalin hubungan di tingkat internasional. Yang saya alami berkuliah di sini selama 5 semester, yang paling berkesan bagi saya adalah dukungan kampus terhadap mahasiswanya. Oke. Apa yang harus didapatkan? Yang paling menonjol 2 kategori yang pernah Rusdilo ikuti dalam perlombaan, yaitu ada Peksimida, Pekan Seni Mahasiswa Daerah, yang dimana cerita sedikit, Rusdi betul-betul belajar dari kampus, dari gurunya disediakan oleh kampus, transportasi, aplikasi berbayar dibiayai oleh kampus, semua didukung oleh kampus. Bahkan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa sampaikan, kata Waret 3DK, Pak Hambali. Bidang kemahasiswaan. Iya. Ya, artinya beliau sangat mendukung. USM melalui beliau sangat mendukung Sangat prestasi. mendukung, semua dipenuhi. Kedua, lomba nasib antar bangsa yang diadakan di Malaysia secara online. Alhamdulillah dari perwakilan kampus USM mengirimkan juga pesertanya. Alhamdulillah mendapatkan harapan 3. Dan itu betul-betul juga kami belajar dari nol. Semua disiapkan, pelatih, konsumsi, transportasi, kebutuhan apapun itu dipenuhi oleh kampus. Dan itu menurut Rusdi sendiri, wow, is amazing, luar biasa. Amazing. Artinya fasilitas ini dibutuhkan oleh kawan-kawan, Iya. benar ya? Bagaimana bakat itu bisa muncul kalau tidak ada fasilitas? Tidak ada dukungan, tidak bisa. Tidak ada dukungan. Oke. Karena dukungan inilah yang kunci utama bagi kami mahasiswa dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah USM
Universitas Islam Mekah sangat mendukung untuk itu. Sangat mendukung, Miss. Oke, tadi gurunya, Gurunya, mentornya disediain, ada fasilitas. Karena kan Fasilitatornya, desain, ini iya. desain untuk desain itu tadi ya. desain, Itu semua disediakan ya, dipersiapkan semuanya. difasilitasi semuanya. Sehingga sehingga? Persidi sendiri prestasi-prestasi bakat minat mahasiswa tidak ada yang menurut Persidi tidak terbengkalai kalau bahasanya. Kok di kampus Rusdi ada menjabat juga sebagai di BEM kan? Tidak ada, Miss. Kebetulan kalau di kelas komting saja dari semester 1 sampai saat ini masih dipercaya sebagai komting. Oh, dari awal sampai sekarang ya? Iya. Nggak mau ganti-ganti komting ya? Percaya betul kawan-kawan luar biasa sama Rusdi ya. Tapi artinya itu, dimanapun teman-teman bisa mengembangkan bakatnya tadi. Yang penting tadi Iya. fasilitas itu. Iya. Fasilitas itu dari kampus kan? Iya. Kalau Mus seperti apa yang Mus dapatkan dari kampus Mus? Ini kan apalagi di bidang PMM ya? Iya. Tadi kan Rusdi juga, kawan-kawan juga mendukung. Kalau kampus apa yang? Yang pertama itu dukungan secara emosional ya dari dosen saya sendiri, dosen PA saya, dan dosen-dosen kaprodi saya sangat mendukung sekali. Sehingga ketika mendaftarkan PMM itu sebenarnya rumit permasalahannya baik di konversi nilainya. Itu karena di sana saya mengikuti bahasa dan sastra, sedangkan di sini khusus bahasa saja. Oh. Jadi mata pelajarannya pun beda, sehingga dosen kaprodi saya itu memperbolehkan saya untuk mengkonversi nilai, asalkan melaporkan apa saja kegiatan nanti di sana. Dampak dari konversi nilai itu untuk semester kedepannya nggak perlu Iya. ambil lagi Tidak gitu perlu. ya. Artinya setelah dari program MM ini untuk keberlanjutan semester Iya. selanjutnya itu nggak perlu lagi. Iya. Tapi artinya dukungan emosional itu ya Iya. yang diberikan. Itu kita menjadi lebih optimis untuk mengikuti kegiatan, karena beberapa mahasiswa ketika sudah lulus mengajukan kesepakatan dari kaprodinya itu banyak yang ditolak. Oke, apa yang paling Mus ingat, yang paling memorable, yang paling terbekas diingatan gitu dari proses keseluruhan dari dukungan kampus? Ya, dukungan dari kampus itu yang pertama ditanyai masalah biaya. Oh. Apakah biayanya ditanggung? Saya bilang ditanggung. Oh, kalau tidak, kalau memang butuh nanti telepon saja. Universitas siap untuk menanggung. Masya Allah, luar biasa Iya. ya, gitu. Jadi bos dulu luar biasa. Jadi, karena memang seperti itu ya kawan-kawan. Ya. Iya. Jadi kita memang punya sesuatu bakat yang luar biasa, tapi kalau nggak ada dukungan, kalau bahasa nyari itu nothing. Iya. Nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kalau cuman omongan-omongan saja jadinya ya. Tapi ketika kemudian kita punya dukungan, disupport dengan circle ataupun lingkungan kita yang mendukung, apalagi dari kampus tadi, kalau secara emosional, dosen PA-nya, terus kemudian mungkin dari pihak prodinya ya, Iya. program studi, udah dari sini mana yang udah dilakukan gitu, kita Iya. konversi aja nih semester depan aman. Iya, Itu benar. kira-kira ya maksudnya dengan emosional. Oke, kalau Farid apa Farid? Farid juga merasakan penuh fasilitas dan dukungan ya. Apalagi dosen PA Farid, Ibu Bungsu Amelia Sofia merupakan pelatih karate dari Farid SMA kelas 1. Dari SMA kelas 1 sudah. Ya, beliau melatih dan beliau juga sekaligus dosen di Universitas Islam Mekah dan sebagai dosen pembimbing sangat mendukung. Pertama sekali bertanding membawa nama Universitas Islam Mekah, Farid bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Aceh di Lok Sumawe. Itu mendapatkan full fasilitas, full dukungan dengan Pak Wakil Rektor 3 kita, Pak Dr. Hambali. Beliau mendukung, beliau mengikuti, membawa kami langsung ke Lok Sumawe, mendampingi kami bertanding dengan Ibu Bungsu juga, dan memberi uang saku, menanggung semua fasilitas, kami tinggal, kami berangkat ke sana, transportasi, semuanya beliau dukung. Kemudian juga alhamdulillah di Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Aceh di Lok Sumawe, Farid mendapatkan juara 1 di kelas komite min 60 kg mewakili Universitas Islam Mekah. Kemudian dari juara 1 Pomda itu Universitas Islam Mekah juga
memberi fasilitas lagi untuk Farid melanjutkan ke tingkat nasionalnya, lanjutannya dari Pomda ke Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Kalimantan Selatan. Di Kalsel, Banjarmasin. 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 Oke. Nah, itu juga semua Farid tidak mengeluarkan biaya sedikitpun, semuanya ditanggung oleh Universitas Rambi Mekah. Semuanya ditanggung oleh Semuanya kampus. dari tiket pesawat, Farid tinggal, Farid makan, uang saku Farid lagi. Sampai ke uang saku? Iya, semuanya ditanggung sama. Sampai ke uang saku semuanya ditanggung. Iya, dengan Pak Warid kita juga ikut berangkat mendampingi Farid langsung ke Kalimantan Selatan. Yang masih di luar SM, yang mungkin masih SMA dan sederajatnya, kalau bingung masuk kemana silahkan masuk ke USM ya. Iya. Ada prestasi insya Allah. Fasilitas semuanya. Fasilitas. Farid buktinya tadi ya, ini bukti saksi hidup. Artinya semua ditanggung. Semuanya ditanggung. Semua difasilitasi sama kampus. Dan yang membuat Farid masuk USM, apa tadi karena Bu Bungsu juga? Iya benar, karena emang pelatih saya langsung menjadi dosen PA juga. Dosen PA juga. Jadi dari SMA Iya. sampai sekarang beliau sangat. Jadi secara dari SMA sudah mulai latihan karate sampai sekarang ya Iya. bersama beliau ya. Artinya dukungan dari dosen PA itu lebih akademik, artinya itu artinya orang tua kita lah di kampus ya. Dan Farid merasakan sendiri bagaimana dukungan itu ya. Nah kalau Dila gimana Dil? Kalau Dila tuh lebih, kalau Dila ceritanya tuh hampir sama kayak si Farid juga. Seperti yang sudah jelaskan oleh rekan Farid, sama. Cuman beda cabang olahraga aja. Tapi juga kemarin sama-sama keluar semangat. Dan Bu Bungsu juga melalui Bukan. Kalau bungsu kan karate. Karate. Oke. Cuman yang Dila rasakan secara emosional tuh lebih ke karena kami prodi Penjas, atlet itu lebih diistimewakan, lebih dapat validasi oleh orang-orang, lebih diutamakan lah. Nilainya aman lah ya. Dan izin juga. Udah izin Iya. ketika kita ikut-ikut kejuaraan. Karena kan itu pastinya untuk berguna sekali untuk pengembangan kita. Lebih diapresiasi juga. Oke, dan kenapa kemudian Dila memutuskan untuk masuk Serambi? Dila memutuskan untuk masuk Serambi karena di sini memberikan fasilitas juga dukungan beasiswa prestasi. Oke. Jadi artinya ada beasiswa itu. Iya. Rasa-rasa kawan-kawan itu sih ya, masuk beasiswa semua. Jadi dukungan beasiswa artinya untuk per semester kita tinggal perlu pusing-pusing lagi. Ya, orang tua nggak perlu pusing ya. Itu Kita hobi jalan, hobi jalan, akademik juga lanjut. Ya. Oke, nah kalau Tina gimana Tin? Kalau Tina belum mewakili kampus. Tapi maksudnya dukungan yang Tina dapatkan lah sejauh ini. Misalkan Tina juga bahagian prodinya, Ya, Penjas. prodi Penjas. Terus kemudian juga bahagian tadi seperti Dila sampaikan sejalannya itu seperti apa kemudian? Pasti kan dosen juga mendukung ya. Seperti apa dukungan yang Tina dapatkan dari dosen-dosen? Tina kemarin kan ikut lomba, tapi dari luar kampus. Nah, Tina izin. Dan, pas minta izinnya, biasanya baik-baik, ada disemangati lah sama dosen. Karena kalau dikasih izin bingung juga kan? Kita di sana udah semangat ya. Iya. Aduh, nggak dikasih izin gitu ya. Tapi alhamdulillah ini semuanya aman, beres ya. Izin dikasih, apalagi seperti tadi ada validasi. Kalau kita, walaupun kita nggak menang, tapi kita sudah menjadi bagian di dalam kejuaraan, itu adalah validasi dari kampus ya. Oke, kalau Ren gimana Ren? Kalau ada itu dukungan emosional juga dari dosen tentunya ya, apalagi dari dosen pembimbing Rena juga itu bisa Bina itu Rena tahu betapa sibuknya beliau, tapi dia saat Rena dan teman-teman bertiga lainnya ikut lomba debat, di situ Miss setiap malam pun mau menemani kami lewat Zoom untuk latihan lomba debat. Di situ Rena juga terharu kali karena Miss mau meluangkan waktu videonya untuk latihan dengan kami. Juga dosen-dosen sih pas saat lomba itu kan ada kayak technical meeting lain-lain, itu butuh waktu yang panjang, hari yang banyak juga. Dosen-dosen itu kayak dikasih sama mereka untuk gak apa hari ini kamu belajarnya lewat rumah aja, tetap kita hadirkan absennya seperti itu. Situ Rena juga berarti dosen-dosen selalu mengiyakan dan selalu mendukung gitu loh. Nggak ada yang diapain sama sekali, jadi kami hadir absen juga tetap hadir, belajar juga tetap masuk. Situ apalagi semangatnya dari teman-teman juga masuk semuanya di situ. Dan pasti itu juga arahan dari kampus kan, bagaimanapun dan rektorat sampai ke dosen, yang pasti harus jelas. Iya. Nah,
absen oke, tapi yang pasti ngapain? Iya. Nah, itu harus ada poin itunya. Luar biasa kawan-kawan prestasinya, yang pasti Bu doakan semoga terus berkiprah, berkancah dimanapun itu ya, baik itu tadi yang masih di tingkat daerah, gas lagi sampai ke tingkat nasional, gitu juga sudah nasional, gas lagi sampai ke luar. Dan the last nih, terakhir mungkin kita closing statement dari masing-masing, pernyataan penutupnya, apa kemudian saran buat kawan-kawan di luar untuk prestasi dan juga untuk kampus nih, mungkin yang di luar mungkin masih bingung nih masuk kemana ya, apalagi kan Gen Z sekarang kan ini kan Gen Z nih semuanya ya, generasi Z ya, di Gen Z semuanya, mungkin mereka aduh ini kuliah nggak ya atau kemana nggak ya, mungkin boleh kasih motivasi dari siapa dulu, boleh bebas, Rusdi boleh, silakan Di. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, yang masih bingung nih, mau kuliah di mana, mau melanjutkan pendidikan kemana, saya sendiri sangat merekomendasikan Universitas Rambi Mekah adalah pilihan terbaik. Kenapa? Saya sendiri sudah menjalani perkuliahan di sini selama 5 semester. Pembelajaran, dukungan, semuanya terpenuhi, alhamdulillah. Oleh karena itu, tidak ada kata-kata ragu untuk teman-teman memilih kampus Universitas Rambi Mekah. Terima kasih. Terima kasih Rusdi. Mungkin boleh sedikit dong quotes-nya kah atau apanya untuk peningkatan prestasinya. Dari Rusdi dulu. Apa untuk motivasi untuk kawan-kawan di luar sana? Sebagai generasi muda nih, masih muda, terus apa? Silakan nih. Yang harus diterapkan untuk diri sendiri itu apa? Hingga Rusdi menjadi Rusdi yang hari ini. Apa kira-kira? Oke, nanti pikir dulu. Nanti kita giliran. Oke, sekarang Mus, apa Mus? Untuk kawan-kawan dulu, silakan. Hai teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, jika ingin menggapai impian, pilihlah USM untuk sebagai jalannya. Karena di USM semuanya disediakan, baik itu fasilitas pembelajaran, perkuliahan, dan teman-teman di sini ada dari berbagai daerah, dan dosen-dosennya pun sangat ramah dan mudah untuk berkonsultasi ya. Oke, coachnya tadi ada nggak saran motivasinya untuk kawan-kawan? Sarannya motivasinya sih jangan mati dulu sebelum ke USM. Jangan mati dulu sebelum ke USM. Terima kasih Mus Rian. Ya, lanjut Farid. Baik, hai teman-teman dimanapun kalian berada, saya khususkan untuk para atlet yang ada di luar sana, dimanapun kalian berada, setelah tamat SMA pasti kalian membutuhkan tempat untuk mencurahkan prestasi lagi, untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan fasilitas. Dan Farid sangat merekomendasikan Universitas Rambi Mekah yang sudah Farid rasakan selama ini. Semua fasilitas, semua dukungan untuk mengikuti pertandingan, mengikuti lomba, surat izinnya semuanya sudah Farid lewati dan didukung penuh oleh Universitas Rambi Mekah. Untuk para atlet di luar sana, silakan mari bergabung bersama kami di Universitas Rambi Mekah. Oke, nanti Ibu tanya nih. Tadi motivasinya ya, apa yang motivasi untuk kawan-kawan? Silakan. Dila. Oke, dari Dila, halo. Kalian semua itu harus memilih apa yang kalian rasakan itu jalan kalian. Apa hobi kalian, apa yang mau kalian lakukan, kalian harus memilih itu semua. Kalian harus menjalani itu semua. Nggak boleh kalian tuh menjalankan hidup ini dengan bermalas-malasan aja, nggak boleh. Jangan rebahan aja. Iya, harus ada hobi. Hobi itu wajib, apa di bidang akademik atau di bidang lain. Pokoknya hidup tuh harus gimana ya, harus dijalani dengan penuh kegiatan lah. Jangan cuman diam-diam aja. Ya mungkin kalian yang udah tamat-tamat SMA ini yang nggak tahu tujuannya mau kemana, bolehlah kalian kuliah di sini bareng kami di USM ini. Udah, Terima kasih Dila. Lanjut Dila. Halo teman-teman, bagi kalian yang di luar sana jangan lupa daftar sekarang ya di Rambi Mekah. Oke, Ray. Your song. Halo semuanya, buat kalian, buat teman-teman yang dari SMA yang udah mau lulus, yang punya
keinginan lebih untuk mempelajari bahasa asing maupun itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, tentunya di SM di USM juga ada. Jadi buat kalian daripada malas-malasan nonton TikTok di rumah, mending di sini langsung daftar buat cari pengetahuan lebih di Universitas Rami Mekah. Oke, thank you semuanya. Ada tadi motivasinya ada kawan-kawan, Rusdi silakan. Halo teman-teman, sedikit motivasi dari saya. Selama teman-teman masih punya kesempatan untuk berkuliah, maka berkuliahlah, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oh, yes. Oke. Yang lain ada tambahan? Mus, Farid, sudah. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Artinya masih muda, semangatnya luar biasa, terus kembangkan potensi yang ada. Benar ya? Jadi selagi masih muda, kalaupun rebahan cukup hanya berapa menit? Cukup 5 menit lah. Jadi jangan sampai rebahan dan scrolling medsos itu menjadi, justru itu yang jadi bahagian besarnya. Itu dikurang-kurangin. Organisasi, Mus contohnya, ya olahraga ini ada. Contohnya juga ada Rusdi, juga tadi bidang linguistik, debat dan sebagainya. Dan pasti Ibu yakin juga di luar sana semua anak-anak Indonesia, khususnya hari ini remaja-remaja Gen Z itu punya bakat masing-masing. Gali itu, temukan itu, dan insya Allah itu akan yang membawa kalian menjadi diri kalian di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya, aplaus dulu buat kita semua. Thank you Raina Fenita Rusyadi, Ren, thank you. Terus kembangkan bakatnya, insya Allah sampai di Jepang. Amin. Ya. Amin. Terus Istina Ginting, luar biasa, terima kasih Tina. Kembangkan terus silatnya, nanti insya Allah jadi atlet nasional. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dila, thank you. Anissa Fadila, kembangkan terus pastinya bakatnya. Insya Allah nanti jadi Dila, kita lihat nanti di layar kaca. Wah, amin ya. Kita bisa lihat di segi IP atau IPK-nya, ya kan? Kemudian bisa juga kita seleksi. Seleksi itu kita tiap tahun ada seleksi anak-anak yang punya kemampuan, misalnya dalam bidang olahraga ini cabur ya, cabur apa, mereka mendaftar dengan menunjukkan prestasi, sertifikat pernah juara apa. Nah, jadi jelas anak-anak tersebutlah yang kita bawa dalam event-event yang baik tingkat daerah maupun nasional. Begitu juga yang akademik tadi. Akademik itu bisa terdata melalui PK atau ketua prodinya. Lalu ada event-event baik di nasional ataupun internasional juga. Itu kita libatkan, misalnya seperti di bawah kita itu ada debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, ada ONIPA, ada Pilmapres, pemilihan siswa prestasi. Jadi dengan sendirinya kalau sudah mereka memang merasa punya kemampuan dan pernah juara apapun di bidang masing-masing, mereka mendaftar. Dari situ kita beri support ke mereka. Lihat ya peta ini untuk kemudian bisa menjadi motivasi kepada adik-adik selanjutnya Pak ya. Tentu. Menjadi mentor, mungkin juga mereka seperti itu juga ada Pak programnya. Mungkin atau kegiatan-kegiatan yang misalnya mereka juga membimbing adik-adik di bawahnya. Ada, memang alumni kita yang sudah bekerja baik di luar, misalnya dia aktif di KONI misalnya, atau di sekolah yang ada di Banda Aceh ini, mereka itu menjadi pelatih di sini dengan sukarela. Sukarela karena mereka merasa ini alma mater mereka, dan dengan senang hati di waktu yang senggang di sore hari mereka datang untuk melatih. Anak-anak ini ada yang berlatih di kampus, ada juga yang berlatih di persatuan masing-masing. Seperti itu. Dan dukungan akademik juga diberikan Pak ya. Artinya kan mereka juga perlu persiapan untuk mereka artinya nanti mungkin ikut satu pertandingan ataupun ikut lomba, itu ikut pertandingan. Artinya kan dosen juga mendukung ya Pak ya. Tentu, dosen juga sangat mendukung, memberikan misalkan keleluasaan izin dan sebagainya. Dosen Sivitas Akademika USM tentu sangat mendukung dalam hal anak-anak ini bagaimana bisa punya dispensasi dalam mengikut event-event yang ada kan itu juga membawa nama baik kampus. Nah,
tentu Bapak Ibu dosen cukup welcome untuk membantu support untuk anak-anak kita. Apalagi nih Pak, kemudian yang diberikan kampus lah, mungkin juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung nih Pak. Ya, tentu yang tahun ini yang tamat SMA setingkatnya MAN, SMK, mari kita memilih salah satu kampus swasta terbaik di Aceh, di provinsi. Untuk bergabung kita banyak jurusan, FKIP ada 10 jurusan, teknik ada 4 jurusan, FKM ada 1 jurusan, kemudian ekonomi ada 2 jurusan, pertanian ada 2 jurusan. Kemudian kita juga sudah ada pasca sarjana ada 3 jurusan, teknik lingkungan, kemudian pendidikan biologi, kemudian pendidikan agama Islam. Tentu kita mungkin ada menyediakan beasiswa yang baik itu dari yayasan maupun dari pemerintah yang memenuhi syaratnya. Tentunya beasiswa itu bersaing, kompetitif, tidaklah misalnya ada 1.500 yang daftar, enggaklah dapat semua 1.500. Tentu beasiswa itu berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu, ada seleksi yang harus dilewati tentunya. Dan kepada anak-anak yang tadi di SMA dan sederajat itu sebenarnya kita sudah ada alumni di mana-mana sudah menjadi pejabat, dan USM ini tidak asing lagi. Jadi cukup lama, sudah 40 tahun. 40 tahun Pak ya sudah. Insya Allah terus berkiprah, dan waktu yang tidak lama lagi kita akan buka prodi pendidikan IPA, kemudian hukum, prodi hukum atau fakultas hukum, dan terus berbenah akan membuka juga S2 ekonomi manajemen, mungkin juga dalam waktu yang jangka menengah ada lagi prodi magister manajemen pendidikan. Yang jelas USM itu terus berkiprah. Artinya banyak jurusan yang bisa dipilih ya Pak? Banyak jurusan yang bisa dipilih. Bidang studi masing-masing kesukaannya bagian apa? Iya, silakan. Ya, kita kembalikan kepada masyarakat dan pendidik juga. Kita dari berbagai lulusan baik luar negeri maupun dalam negeri. Ada dari Inggris, ada dari Cina, ada dari Taiwan, ada dari Sudan, Malaysia, dan berbagai universitas ternama di Indonesia. Dan bahkan kita sudah banyak juga doktor, dan untuk dosen memang semuanya sudah S2. Oke. Mungkin ada informasi Pak, untuk informasi lebih lanjutnya kemana nih bisa dihubungi? Mungkin bisa ada webnya khusus, ada mungkin media sosial juga. Ada untuk Penmaru tahun 2025-26 ini memang saya sendiri menjadi ketua. Warek 3 menjadi ketua Penmaru sekaligus memotivasi teman-teman semua, anak-anak kita seluruh Aceh, dan itu ada flyernya udah kita sebarkan di mana-mana, ada webnya, ada nomor HP yang dihubungi, dan cukup mudah, bisa daftar online, tidak perlu ke sini. Dari Semelu bisa Aceh Singkil dan Barat Selatan sana, tidak perlu langsung ke sini untuk daftar, cukup daftar online. Mungkin lewat HP bisa mendaftar, mungkin karena ada hal yang diupload ya memang harus dibuka lah di laptop. Jadi itu kira-kira.
Mungkin bisa langsung diketik aja di Google Pak ya, Serambi Betul. Mekah. Iya. Kampus Serambi Mekah, mungkin nanti pasti ada link-link lah yang bisa. Iya. Nah, pasti pmb@serambimekah.ac.id kalau nggak salah itu webnya. Tapi ada yang yang mengurus di bidang itu. Nanti kita akan share itu. Nanti kita sertakan juga nanti boleh Pak. Kita Iya. sertakan juga nanti Iya. linknya nanti kawan-kawan di luar sana juga mungkin yang tertarik silahkan. Iya. Atau mungkin bisa lihat-lihat dulu Pak ya. Iya. Jurusan apa saja mungkin yang punya ketertarikan dengan jurusan tersebut silahkan. Ya benar sekali, dan kita banyak kemudahan tadi, di samping ada beasiswa, kemudian SPP kita juga sangat murah dan bisa dibayar 2 kali. Terjangkau ya? Terjangkau, tidak ada biaya pembangunan. Jadi kepada masyarakat seluruh Aceh, ayo mari kita bergabung dengan USM. Dengan USM kita meraih cita-cita sesuai minat bakat masing-masing dari calon mahasiswanya. Meraih cita-cita sesuai dengan minat bakat. Dikembalikan minat bakatnya apa, insya Allah di sini siap memberikan fasilitas dan mendukung Pak ya. Iya, tentunya. Tentunya. Pak Dr. Hambali, terima kasih banyak waktunya Pak Warek Terima 3. kasih Miss. Terima Ya. kasih. Terakhir boleh mungkin closing statementnya ke seluruh. Kepada anak-anak yang sedang di kampung, mari bahu membahu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa USM itu the best dan sudah isu standar internasional. Mari kita bergabung ke sini. Insya Allah dengan belajar kita bisa sukses di masa akan datang. Amin. 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 Terima kasih Miss. Terima kasih Pak Dr. Hambali SPMPD, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Serambi Mekah. Insya Allah kita jumpa untuk podcast dan cerita-cerita lain di USM. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sampai jumpa.